Semangat yang ini menjadi tanggung jawab kita sebagai distributor ya. Saya mungkin distributor untuk mereka menciptakan usaha baru. Itulah mengapa kita harus penting menjaga yang namanya siklus di dalam bisnis. Latihanlah, bisa jadi bukan telur awalnya teman-teman untuk mencari rezeki yang lebih besar, tapi teman-teman minimal sudah melatih diri teman-teman dari kebutuhan yang sehari-hari yang diperlukan. Jualan telur tanpa modal bisa nggak diaplikasikan dengan usaha yang lain? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena apapun bisnis yang kita lakukan, etika adalah salah satu merupakan jalan bisnis kita supaya panjang dan langgeng. Kok bisa? Ya bisa, karena di dalam kita buka usaha juga banyak tekanan-tekanan di luar yang namanya kekerabatan atau kedekatan atau persahabatan. Karena semua bisa dalam hitungan detik menjadi pesaing yang benar-benar bisa membuat kita menjadi jatuh atau terjerumus atau bisa jadi lebih maju. Tinggal kamu pilih yang mana biasanya dan apa yang sudah terjadi sama kamu. Tapi pesannya jangan trauma. Yuk, tanpa berlama-lama kita jabarkan bisnis tanpa modal bagaimana di Berkat Telur. Jadi ada produsen, ada distributor, dan di sini ada agen atau langsung user. User adalah pemakai. Produsen, distributor, dan agen dan user ini adalah rantai yang semua harus dijaga. Kenapa dijaga? Karena yang terjadi, produsen ikut bermain juga langsung ke user. Distributor main ke user, agen main ke user. Dan terakhirnya, kekhawatiran kita adalah kalau produsen ikut main ke user, ya mana bisa dikalahin, pasti harganya. Itulah mengapa kita harus penting menjaga yang namanya siklus di dalam bisnis. Siklus di dalam bisnis dan ekosistem itu bisa kita ciptakan kalau kita punya nilai kelebihan. Kelebihannya apa? Ya kita punya sesuatu yang bisa diandalkan produsen. Yaitu satu, Berkat Telur dari dulu selama saya berjualan telur, saya beli dari kandang cuma satu kepemilikan kandang. Saya tidak mencari harga yang lebih murah di sana. Karena apa? Karena kita harus menciptakan sesuatu bisnis yang berkelanjutan, bukan hanya bisnisnya, hubungannya, dan kita benar-benar diperhitungkan. Kalau mau diperhitungkan, kan nggak bisa dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yaitu apa? Bahwa produsen yakin kamu sebagai distributor bisa diandalkan untuk mendistribusikan setiap hari produksi telur si produsen. Kalau itu bisa kamu lakukan, nilai tawarmu sebagai penjual itu bisa sudah menjadi lebih tinggi. Oke, saya jelasin. Tanpa berlama-lama supaya kita di edisi berikutnya kalau pertanyaannya ramai kita akan jabarkan bagaimana siklus bisnis. Sekarang yang mau saya jabarkan konsentrasinya adalah di bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal. Berkat Telur ada 25 orang binaannya bisnis tanpa modal. Caranya bagaimana? Caranya adalah menyampaikan kepada si pembeli. Kok bisa tahu kalau pembeli mau jual? Kita hanya bisa lihat kalau pembeliannya sehari berulang 3 kali datang ke tempat usaha kita, maka kita punya insting atau menebak bahwa feeling bahwa ini sebenarnya bukan dikonsumsi. Kalau orang udah datang lebih dari 3 kali, ini pasti dijual kembali. Pada saat dijual kembali, kebiasaannya adalah customer kita pasti sungkan untuk menanyakan kalau saya jual lagi. Bisa jadi mereka yang bertanya, tapi bisa jadi kita juga yang menawarkan diri. Bu, kira-kira ini mau dijual lagi nggak? Oh iya mas, saya jual lagi. Bagaimana bu? Kalau seandainya saya tawarkan begini, ibu tinggal buat di status WA. Tapi saya minta alamat ibu di mana? Anggap aja ya, status WA diupdate alamat desa A. Atas nama seperti contoh B, atas nama B, desanya A. Pastikan Berkat Telur juga harus menjaga kalau ada lagi orang yang mau menjual kembali, teman-teman jangan sampai teman-teman menjual ke daerah arsiran desa A. Karena kalau kamu menjual di tempat yang sama lagi, maka nanti akan keruh banting harganya.
kita sebagai penjual untuk menjaga semangat dan antusiasnya daripada pelanggan yang ingin menjualkan kembali, kamu harus jaga regulasinya. Regulasi itu adalah membayangkan diri kita juga kan nggak mau kalau sudah kita jual di wilayah itu produsen ikut juga. Tapi itu kembali lagi etika, karena tidak bisa dinolkan bahwa orang tidak akan mungkin langsung ke kandang. Tetapi kandang juga harus menjaga bahwa betapa pentingnya sebuah yang namanya referral. Referral itu mungkin teman-teman bisa lihat sekarang artis-artis banyak kalau menjual, boleh jual pakai referralnya, misalnya atas nama, kalau di konten biasanya ada Raffi Ahmad ya, mohon maaf kita nyebut nama Raffi Ahmad, misal buka rekening BNI, referralnya boleh cipung, boleh ini. Nah, nilai bisnisnya ada supaya apa? Supaya pada saat customer punya kesukaan terhadap masing-masing tadi yang menjadi referralnya, maka itu menjadi penarik minat orang untuk buka. Kita tidak menyeberang ke situ, tapi kita kembali lagi ke sini di status WA. Si B kita ajarin untuk jualan, dan di alamat desa si A kita sudah tahu bahwa ada titik perputaran penjualan berkat telur di situ. Jadi kalau ada yang request lagi untuk jualan di situ, kita katakan kita tidak bisa. Karena apa? Karena untuk menjaga supaya semangatnya si B tetap ada. Nah, dari status WA ini terjadi contohnya, bisa kamu lihat di bawah ini. Pertamanya dia pesan 1 kilo, dia bersemangat, dia transfer duit. Terakhirnya dia pesan 2 kilo, juga dia semangat, transfer duit. Dan terakhirnya sampai ke 6 kilo. Semangat yang ini menjadi tanggung jawab kita sebagai distributor ya. Saya mungkin distributor untuk mereka menciptakan usaha baru. Tapi jangan berharap bahwa mereka akan berhasil di telur. Karena bisa jadi ada yang semangatnya patah semangat karena dia untungnya dikit. Tapi ada yang bersemangat. Nilai positifnya adalah bahwa dia menjadi belajar, hari ini saya menghabiskan duit misal untuk kebutuhan hidupnya, kalau anak sekolah atau belum berpasangan 50.000 sehari. Bagaimana dia punya tanggung jawab sekarang menaikkan pendapatannya atau menutupi pengeluarannya dengan catatan dia harus menghasilkan uang sebanyak 52.000. Caranya apa? Caranya seperti tadi, apa yang dilihat kebutuhan sehari-hari. Banyak cara, tapi cara yang saya lakukan adalah bagaimana kita mempunyai sebuah usaha yang setiap hari pendapatannya bisa menutupin pengeluaran kita. Itu terjadi hanya satu customer. Kita ada 25 kita anggap adalah mereka para agen-agen bayangan yang tidak perlu memikirkan risikonya, tidak perlu memikirkan ketersediaan barangnya, dan plastik sudah kita sediain. Dia cuma hanya request tolong dibungkusin, nanti kita tinggal letak. Biasanya kalau dia belinya ke studio, kita letak di luar. Jadi dari 25 sekarang binaan kita dia bisa menjual telur. Dia dapat margin berapa? Margin mungkin kamu dapat 30.000 kalau kamu bisa jual kurang lebih 20 kilo. Bisa nggak jual 10 kilo? Bisa nggak jual lebih? Untuk perdana mungkin jual 5. 5 kalau kamu punya keuntungan aja, anggap aja mungkin 2 atau 3.000 atau 4.000, mungkin 20.000. Tapi dengan catatan lagi kamu tambah bisa diantar. Ini jadi solusinya. Jadi teman-teman, dengan kita punya 25 agen yang tidak perlu kantor, agen 1, agen 2, agen 3, agen 4, agen 5, 6, dan seterusnya. Kalau ini jual 5 kilo, anggap 3 kilo, 1 kilo, 1 kilo, ini anggap jual juga 3, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, demikian dengan seterusnya. Kurang lebih teman-teman sudah meningkatkan penjualan sebagai distributor, maka penjualan kita akan meningkat. Kalau penjualan kita meningkat, berarti sebaran daripada telur ini juga sudah meningkat. Dengan terciptanya mereka, kita nggak usah khawatir lagi bahwa barang kita, dan kita tidak perlu misalnya harus berapa ratus ton. Teman-teman, yang penting dalam bisnis itu teman-teman punya suatu semangat bagaimana setiap harinya, setiap menitnya teman-teman punya kesempatan, punya peningkatan, dan semangatnya adalah energi yang paling positif kalau tiba-tiba ada yang WA butuh produk yang teman-teman jual. Latihanlah, bisa jadi bukan telur awalnya teman-teman untuk mencari rezeki yang lebih besar, tapi teman-teman minimal sudah melatih diri teman-teman dari kebutuhan yang sehari-hari yang diperlukan. Sehingga kamu tanpa berusaha-susah untuk menjual sesuatu yang lakunya jangka waktu yang lama. Kalau telur setiap saat laku. Tapi setiap teman-teman sudah berhubungan kepada orang lain, itu adalah database supaya teman-teman bisa menjual produk yang lain. Karena keterbatasan daripada pembeli adalah menjadi kesempatan teman-teman untuk melayani, dan itu adalah nilai marginnya karena teman-teman menyediakan waktu untuk membantu mereka.